Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi bahwasanya pada hari ini, hari Sabtu 22 November 2025, kita dapat berkumpul melalui virtual Zoom dalam acara peringatan Hari Guru Nasional Webinar Series 9 dengan tema Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta dalam Pembelajaran Pancasila. Sebelumnya, yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Kurotul Aini SPD, dari pengawas Madrasah Kemenag Kabupaten Karawang, Bapak Nurdiaman SPD, sebagai Kabid Pengembangan Karir MGMP PP, dan Ibu Rani Yulia Purwanti SPD sebagai moderator, sebagai koordinator Sekbid Pengembangan Karir MGMP. Saya akan membacakan rundown acara pada hari ini. Oh iya, yang terhormat juga Bapak Denny Kurniawan sebagai Ketua MGMP Pendidikan Pancasila Provinsi Jawa Barat. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Nurdiawan SPD. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Nay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan webinar pertama kali dari Sekbid 4 di sela-sela ini hari libur ya, karena semuanya sudah di hari kerja. Ya mudah-mudahan ke depannya ini terus bukan acara yang pertama, karena ini juga kami berencana untuk meningkatkan karir setiap guru. Jadi dalam kegiatan waktu di Purwakarta dulu, itu ada beberapa rencana kami untuk misalnya meningkatkan karir guru. Dan sedang direncanakan nanti juga akan dihadirkan narasumber lain yang memang berkompeten. Dan pada hari ini juga saya secara pribadi belum paham itu terkait dengan kurikulum berbasis cinta. Jadi dimaksudkan untuk meningkatkan karir kita sebagai guru madrasah. Jadi jangan sampai kita tidak paham ya, karena ini kan kita sebagai leadernya kurikulum berbasis cinta. Dan ini sudah diluncurkan dalam keputusan Dirjen Pedis nomor 6077 kalau tidak salah. Bahwa ini sudah ada panduannya, tetapi kalau hanya membaca saja kan kadang-kadang saja tidak paham ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari buku tua ini kita lebih paham. Secara personal saya mengenal beliau ya, karena dulu waktu kuliah beliau adik kelas saya. Nah, alhamdulillah sekarang saya akan menimba ilmu dari beliau. Begitu. Terima kasih Bu Ketua ini telah berkenan untuk memberikan sharing informasi dan sharing pengetahuan kepada guru PKN kita semua. Mudah-mudahan dengan webinar ini bisa menambah pemahaman kita terhadap kurikulum berbasis cinta. Karena seperti yang saya sudah katakan, saya juga belum paham betul bagaimana menerapkannya. Ini juga sebetulnya secara pribadi saya sudah memberikan pembukaan kepada Pak Denny, tetapi beliau atas izin beliau menugaskan kepada saya. Jadi sebetulnya secara awal saya sudah menginginkan Pak Denny sebagai ketua PP PKN MTS itu memberikan sambutan, tapi beliau sudah menugaskan saya. Kalau mudah-mudahan ke depannya terus kegiatan ini terus bergulir dengan tema-tema yang lain yang bisa meningkatkan karir. Karena yang saya rencanakan itu nanti kita juga ingin setiap guru PKN itu ikut lomba misalnya Mahkamah Konstitusi ya, nanti kita akan hadirkan coba pemenang dari tetangga kita begitu ya, sehingga kita bisa punya modal bagaimana kita memenangkan lomba-lomba tentang di MK, atau misalnya ada juga Mayres kalau dulu ya, kita coba hadirkan supaya setiap guru PKN pun bisa
karir sebagai tidak hanya mengajar PKN tapi juga dalam hal yang lainnya. Mudah-mudahan ke depannya itu bisa terlaksana dan apa bisa terlaksana. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Rani yang telah dan Bu Naya yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Tanpa beliau-beliau rasanya tidak mungkin terlaksana. Terima kasih Bu Rani sama Bu Naya yang sudah berkenan untuk menyiapkan kegiatan ini dengan baik. Dan saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan karena ini yang pertama kali kegiatan. Jadi tentu saja banyak kekurangan. Pada ini juga mengucapkan terima kasih dan juga di akhir kegiatan atas restu pada ini kami menyiapkan 4 door prize. Saya sudah baru tapi kita rahasia aja ya. Jadi nanti itu kepada ada 4 yang ikut kegiatan ini ada disiapkan 4 door prize yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang akan memenangkan 4 door prize dari Pak Ketua dari MGMP. Demikian Bu Nain, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anudiaman SPD yang telah memberikan sambutannya. Semoga bisa memberikan menambah pengetahuan atau dan motivasi juga ya. Dan sekarang adalah acara yang ditunggu-tunggu ya. Selamat datang Ibu Korotal AI ini juga sudah hadir. Saya persilahkan kepada Bu Rani Yulia Priwanti SPD sebagai moderator untuk memimpin nanti jalannya mendampingi membersamai narasumber. Silahkan Bu Rani. Baik, ini. Sebelumnya mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang masih menonaktifkan kameranya, mohon diaktifkan supaya kita bisa melihat semangatnya Bapak Ibu guru ya. Silahkan Bapak Ibu guru yang belum menaktifkan kameranya, diaktifkan. Baik, Bapak Ibu, apa suara saya kedengeran? Jelas. Terdengar, Bu, terdengar. Kedengaran, Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar spesial kita hari ini, yaitu tentang implementasi kurikulum berbasis cinta dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Rani Yulia Purwanti dari MTSN 2 Garut sebagai moderator kita kali ini yang akan menjadi teman diskusi hari ini. Eh, di ruang virtual kita hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah ruang kelas kita menjadi taman yang penuh kasih di mana setiap anak merasa dilihat, didengar, dan juga dihargai. Mari kita buka hati dan pikiran kita karena sesi hari ini adalah tentang merajut ilmu dengan cinta. Untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter dan penuh empati. Eh, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke sesi inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang telah hadir saat ini. Sebelumnya, saya akan izinkan saya memperkenalkan narasumber terlebih dahulu. Narasumber kita kali ini bernama Ibu Kurotul Aini SPD, tempat tanggal lahir di Karawang, tanggal 21 Juni 1980. Alamat rumah di Dusun Kamisah, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Karawang. Tempat tugas, Kantor Kementerian Kabupaten Karawang. Pendidikan terakhir S1 PKN UPI Bandung. Untuk riwayat pekerjaan dari tahun 2005 sampai 2024, guru PKN di MTS Al-Falah, 2024 sampai sekarang sebagai pengawas madrasah di Kabupaten Karawang. Baik, Bapak Ibu, saatnya untuk pemaparan materi webinar kali ini. Waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada narasumber. Silahkan Ibu Kurotul Aini untuk memulai
materi hari ini. Rani, apa terdengar suaranya? Jelas nggak, Bu? Dengar, Bu. Jelas. Ya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bisa bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat guru hebat, guru PKN MTS se-Jawa Barat. Sebuah kebanggaan bagi saya bisa bereuni dengan ibu-ibu karena basically saya pun guru ya, Bu ya. Hanya hari ini dapat amanah tambahan sebagai pengawas madrasah. Dan sebagai guru PKN, berbahagia sekali bisa menemani ibu-ibu semua. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpah curahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, serta kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat dan tumut pada ajarannya, dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaatul ujma dari beliau. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Pak Denny Kurniawan Asari selaku Ketua MGMP Pendidikan Pancasila MTS Provinsi Jawa Barat. Ya, Pak Aan Nurdiaman SPD sebagai Kabid Pengembangan Karir di MGMP Provinsi Jawa Barat ini. Ibu Nai sebagai MC, Ibu Rani sebagai moderator, terima kasih atas kesempatan waktunya. Dan ibu-ibu semua, ibu dan bapak semua, guru PP MTS Provinsi Jawa Barat yang saya banggakan. Apa ya? Saya sebetulnya belum sama seperti tadi yang disampaikan dengan Pak AA. Belum sepenuhnya atau bahkan belum menguasai apa itu kurikulum berbasis cinta. Karena saya pribadi pun belum mendapatkan training secara khusus ya, Bu. Tapi karena Kang tadi kan sudah disampaikan saya adalah adik leadingnya di UPI PKN, Kang Denny, kemudian Kang AA yang meminta, ya anggaplah saya hari ini presentasi sebagai tugas junior ke senior ya Ibu ya. Jadi tugas dari senior saya gitu ya. Jadi ini sharing saja ya ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Mohon maaf jika nanti ada banyak kesalahan dan kekurangan, dan insya Allah bapak dan ibu sudah bisa banyak sebetulnya menerima materi di berbagai platform, di berbagai kegiatan secara daring ya. Saat ini kan gampang kita untuk mengambil akses gitu. Baik, Bapak dan Ibu, biar tidak memakan waktu lebih banyak, saya langsung saja ke materi. Materinya nanti dari Bu Rani atau dari saya, Bu? Gimana, Bu? Saya yang share aja Iya, boleh. Ya, boleh dari Ibu. dari sini. Bentar, Bu, ya. Bisa nampak Ibu-ibu? Ibu Bapak, Bapaknya adakah? Bisa ada. Udah ada Bu, jelas Bu. Ya. Baik, hari ini akan saya coba share tentang bagaimana menyusun program dan perencanaan pembelajaran Pancasila di MTS, mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta.
Nah, ini dasar hukumnya Dirjen Pendis 6077 tadi yang sudah disampaikan oleh Kang AA tentang panduan kurikulum berbasis cinta, kemudian KMA yang baru di launching kemarin pengganti dari KMA 450 yaitu KMA 1503 tentang kurikulum pada Rodatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah dan kejuruan. Serta keputusan Kepala BSKAP Kemendiktasmen 046 tahun 2005 tentang capaian pembelajaran PAUD jenjang pendidikan dasar dan menengah. Saya hanya berbicara sesuai dengan dasar hukumnya ini yang coba saya pahami ya Bapak Ibu semua. Oke, mengapa sih Pak Menteri, Pak Kiai, kan Alhamdulillah Menteri kita hari ini adalah dari unsur Kiai, meluncing kurikulum berbasis cinta. Ini adalah bukan kurikulum yang berdiri sendiri, bukan artinya Kementerian Agama menyusun kurikulum berdiri sendiri, tetapi ini adalah sebuah kurikulum yang mencoba mewarnai kegiatan pembelajaran kita, menjawab sebuah keresahan yang terjadi di bangsa kita, yaitu tentang bagaimana kondisi tantangan moral di tengah globalisasi. Dulu zaman kita mungkin yang namanya tawuran itu adanya di level anak STM. Tapi hari ini tawuran pelajar sudah menyampai pada level anak-anak madrasah ibtidaiyah. Nah, kemudian bullying begitu banyak digemborkan, dikampanyekan, tetapi hari ini pun masih kita dengarkan. Apalagi kasus yang terbesar kemarin adalah yang terjadi di salah satu SMA Jakarta. Itu adalah awalnya kan digambarkan karena faktor bullying juga. Kemudian apatisme sosial, yang penting saya yang benar. Sudah tidak peduli dengan bagaimana orang. Kemudian pendidikan yang hanya mengusung pada kognitifnya saja, mengejar nilainya. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang menjadi pemikiran Pak Menteri dan jajarannya yang kemudian menghadirkanlah kurikulum ini. Jadi tidak hanya tadi disampaikan, tidak hanya menyampaikan kognitif, tetapi juga masuk pada ranah afeksinya. Walaupun sebenarnya ini sudah lama digaungkan di kita sebagai pembelajaran PKN, Pancasila dulu yang terus berubah-ubah, tetapi yang saya rasa memang di akhir-akhir ini mungkin apa sama dengan teman-teman atau tidak, pembelajaran kita itu merujuk pada bagaimana anak paham konsep saja. Konsep nilai Pancasila, konsep Pancasilanya bagaimana, kemudian konsep Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya yang di PKN, tapi kemudian ranah afeksinya jarang kita sentuh. Walaupun kita punya tanggung jawab menilai di ranah sikap. Nah, ini ada ini yang menjadi sebuah keresahan sehingga kurikulum berbasis cinta ini diharapkan menjadi sebuah solusi pada pendidikan kita dengan menghadirkan rasa cinta yang menyentuh hati kalbu. Ini adalah jiwa pembelajaran yang menumbuhkan empati manusia dan memanusiakan manusia dan merawat harmoni. Nah, inilah yang menjadi latar belakang lahirnya kurikulum cinta. Secara garis besar, kurikulum cinta adalah kurikulum yang dirancang dengan menitikberatkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, serta perhatian terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Sepertinya kurikulum cinta beririsan atau memiliki visi yang sama dengan kita, dengan
pembelajaran PKN, di mana PKN itu saya sangat ingat sekali ketika dulu pertama masuk ke perguruan dan belajar pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan, salah satu dosen saya, Ibu Sri, itu sangat jelas sampai sekarang terdengar. Apa tujuan dari pembelajaran kita adalah to be a good citizenship, gitu kan? Itu yang paling hari ini selalu teringat dan terdengar. To be a good citizen adalah menuntut karakter yang baik pada warga negara, kan? Ini beririsan dengan tujuan dari pembelajaran PKN, kurikulum berbasis cinta itu, atau memiliki visi yang sama. Di dalam kurikulum cinta itu memiliki 4 pilar utama. Apa saja 4 pilar utama dalam kurikulum berbasis cinta? Itu yang pertama humanis. Memanusiakan manusia, menghargai setiap siswa sebagai individu yang unik dengan segala karakternya. Ya, dari satu kelas 32 itu ya harus kita pahami semua karakter siswanya, siswa kita yang di dalam kelas itu. Apalagi kita sebagai guru mapel tidak hanya memegang satu kelas. Bahkan dulu karena saya adalah sekolah yang kecil, ketika mengajar PKN itu mengajar 3 level, kelas 7, 8, 9. Sehingga harus paham semua karakter siswa dari siswa yang baru masuk sampai siswa yang mau keluar. Kemudian nasionalis, mencintai tanah air dan merawat persatuan bangsa. Kemudian naturalis, mencintai alam semesta, dan toleran, sikap inklusif, saling menghormati perbedaan keyakinan. Ini adalah bahasa yang tidak asing mungkin menurut di ranah kita sebagai guru pendidikan Pancasila, dan memang ini menjadi tujuan dari pendidikan Pancasila, ya. Pelajaran pendidikan Pancasila itu dalam BSKP kan memiliki tujuan dan karakter. Bagaimana sih, apa sih tujuan PKN itu, Bu? Maaf, saya masih apa ya, familiar dengan PKN gitu, belum terlalu familiar dengan PP ya. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran PKN atau pembelajaran Pancasila menurut BSKP? Mungkin ibu-ibu sudah di luar kepala ya. Ada berapa, Bu, Pak? Tujuan pelajaran Pancasila itu ada berapa sih, Bu, Pak? Ada yang ingat? Oke, baik. Yang pertama berakhlak mulia. Nah, ini kan seiris dengan humanis ya. Orang yang punya akhlak mulia itu pasti akan memiliki sikap humanis, memanusiakan manusia. Kemudian yang kedua itu adalah memahami makna nilai Pancasila atau nasionalis di sini. Mematuhi konstitusi, kemudian memahami jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, itu adalah nasionalis dan mempertahankan keutuhan negara. Nah, ini adalah punya irisan yang sama dengan kita. Jadi, kurikulum berbasis cinta dengan pendidikan Pancasila memiliki visi dan misi yang sama. Karakteristiknya menumbuhkan wawasan kebangsaan, itu adalah nasionalis, kesadaran untuk memahami konstitusi, menciptakan keselarasan dengan sesama, humanis, naturalis, cinta alam, dan mengembangkan praktek pembelajaran kewarganegaraan. Bagaimana nilai-nilai toleran itu sudah lama digaungkan di pendidikan Pancasila atau di PKN atau kewarganegaraan. Jadi 4 pilar utama KBC ini saya pikir sudah bersahabat lah, artinya sudah bersahabat. Jadi tidak asing KBC ini bagi kita sebagai guru pendidikan Pancasila. Nah, bagaimana dalam pengimplementasiannya KBC ini ada 4 alur implementasi KBC yang disebut dengan 4D, yaitu Discovery, Dream, Design, Destiny.
Nah, mungkin nanti kita akan lebih meramu banyaknya ada di desain. Bagaimana kita merancang strategi pembelajaran pendidikan Pancasila yang berbau atau bercirikan dengan kurikulum berbasis cinta. Baik, kita bahas satu-satu dari alur ini. Yang pertama adalah discovery. Bagaimana kita memahami makna cinta dalam perspektif filosofis. Ada makna ontologis, yaitu kesatuan wujud Tuhan, manusia, dan alam semesta adalah satu kesatuan utuh yang diikat oleh cinta. Nah, ini kita harus berikan pemahaman nanti bahwa ini adalah penelahan awal bahwa semua unsur di alam ini dan manusia itu adalah memiliki kesatuan utuh dan semua adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketika ini dirawat dengan betul dengan cinta, maka kehidupan ini insya Allah akan seimbang dan berjalan dengan sesuai dengan sunnahnya, maka akan tercipta kedamaian. Epidemiologis, holistik, ilmu itu tidak terpisah-pisah. Sehingga dulu sering digaung-gaungkan ilmu sains lebih unggul daripada ilmu A dan ilmu B yang lainnya. Tapi semuanya adalah memiliki sebuah kesatuan. Saling berkesatuan, saling memiliki ikatan, karena sumbernya adalah sumber pengetahuan itu adalah Al-Quran dan hadis, di mana di situ digambarkan bahwa ilmu itu adalah ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Nah, itu. Kemudian aksiologis etika cinta, tindakan manusia harus disadari oleh kasih sayang dan penghormatan, bukan sekedar kewajiban hukum. Nah, sementara ini adalah masih tertanam terutama pada anak-anak, mungkin pada diri saya pribadi, bahwa menjalankan apa yang kita laksanakan hari ini adalah sebatas untuk melaksanakan kewajiban. Mungkin masih belum nyampe pada kesadaran bahkan menikmati hasil dari melaksanakan kewajiban itu gitu. Nah, ini adalah menjadi PR kita semua, bagaimana kemudian dalam menjalankan segala kehidupan ini didasari oleh rasa cinta dan penghormatan, bukan hanya karena ketakutan atau hanya ingin melaksanakan kewajiban semata gitu. Nah, ini adalah sebuah harapan dari dasar penggalian dari kurikulum berbasis cinta ini. Apa yang menjadi impiannya? Diharapkan di dalam setelah menerapkan kurikulum berbasis cinta ini, manusia Indonesia emas ini ada cita-cita yang digaungkan sejak lama, beberapa tahun ke belakang. Ini adalah sebuah cita-cita yang terus digaungkan atau digaungkan, dikampanyekan, bahwa kita dalam waktu dekat ini akan menghadapi Indonesia emas, sehingga nanti diharapkan di tahun 2045 itu muncullah generasi-generasi yang empati, penuh kasih sayang, dan kesadaran akan keturunan universal, pemimpin yang visioner dan inovator yang didukung oleh hati nurani. Kita tidak akan mungkin, saya tidak bisa menikmati 2045 seutuhnya karena usia dengan sepuhnya, misalkan dengan keterbatasan kita tidak bisa memberikan kontribusi banyak, atau ada takdir lain di 2045, tetapi hari ini kitalah yang memberikan kontribusi besar untuk Indonesia di tahun 2045, karena anak-anak hari ini yang menjadi tanggung jawab kita adalah mereka lah yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang diharapkan visioner itu, dan mereka lah yang hari ini kita gembleng, kita berikan pemahaman, kita didik, yang diharapkan lahirlah ketika 2045 ini generasi yang sesuai harapan. Kemudian
mimpi dari KBC ini adalah lahirnya madrasah penuh cinta, madrasah yang ramah anak, yaitu lingkungan belajar yang aman, toleran, zero dari bullying, gitu. Kemudian madrasah yang muridnya sejahtera secara mental dan spiritual, dan lingkungan belajar yang lestari, bersih, dan rapi. Ini termasuk pada ekologi yang menjadi salah satu asta protas dari Kementerian Agama. Itu mimpi dari pelaksanaan kurikulum berbasis cinta. Selain itu, diharapkan ada paradigma yang bergeser, ada paradigma yang berubah dari teologi maskulin di mana dominasi citra Tuhan yang menghukum. Selama ini kan kita pada anak-anak sering menakut-nakutkan, Allah tidak suka, bercandaannya kadang suka, emang Allah suka begitu, gitu kan. Nah, tapi diharapkan menjadi teologi cinta, menekankan sifat jamiliyah, keindahan kasih sayang, bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahimnya. Ya, tidak hanya memberikan kasih sayang di dunia, tetapi kemudian memberikan kasih sayang di akhirat. Jadi tidak hanya dikumpulkan dosa loh, tapi ini selama ini kan seperti itu. Tapi kita berikan juga nilai-nilai dari keindahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nomos orientif berfokus pada hukum dan kepatuhan normal. Kontra ini aturannya. Sehingga anak di sekolah sepertinya taat, tetapi kemudian di luar liar. Ya. Anak di sekolah, iya betul, tidak melakukan A, B, C, tapi di luar di sana kenapa masih berseragam, berani merokok, kemudian berani melakukan tindakan-tindakan lain, padahal masih berseragam gitu. Nah, itu adalah mereka hanya fokus pada kepatuhan formal, bahkan hanya mengukur saya taat di lingkungan sekolah saja. Ketika di luar beda cerita gitu. Atau kadang kita pun itu bukan sudah tanggung jawab saya, tanggung jawab orang tuanya. Nah, padahal kita punya ikatan juga harus bisa memahamkan bahwa aturan itu tidak hanya mencakup pada satu wilayah, tetapi bisa kemudian ditanamkan di berbagai tempat, di berbagai keadaan. Ditanamkan bahwa ya ketika rasa cinta, rasa anak yang sudah memiliki rasa cinta, insya Allah akan melaksanakan nikmatnya bagaimana harus eros oriented itu adalah fokus pada cinta dan pemaknaan hikmah. Bagaimana kita mewujudkan peserta didik yang bisa menikmati aturan itu, gitu. Bukan karena keterpaksaan. Nah, itu yang harus menjadikan impian dari kurikulum berbasis cinta. Astropocentris, manusia sebagai penguasa alam, alam sebagai tajiliyah, manifestasi Tuhan. Selama ini manusia begitu istilahnya adalah manusia khalifatul fil ardi. Tapi khalifatul fil ardi itu bukan berarti menguasai keseluruhan sehingga mereka bebas mengelola semuanya. Tumbuhlah pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan, ya. Jadi alam itu adalah sebagai manifestasi Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara sehingga nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh kita bersama. Melihat realistis secara terpisah-pisah diharapkan dalam sini adalah terjadi keholistikan. Itu mimpi dari terwujudnya kurikulum berbasis cinta di dalam masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah desain. Nah, ini yang akan lebih banyak kita gali karena di dalam desain inilah yang kemudian banyak dipraktekkan kita lebih banyak menyentuh pada ranah pembelajaran, ya. Bagaimana mempraktekkan pembelajaran yang berbasis kurikulum berbasis cinta.
Nah, ini ada sebuah lingkaran yang hampir mirip dengan lingkaran PM ya, Bapak Ibu, pembelajaran mendalam, tetapi ini adalah konsep dari KBC di dalam pembelajaran. Ada yang namanya cinta. Cinta itu dikenal dengan panca cinta. Yang pertama cinta Allah dan Rasul, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri sesama, dan cinta tanah air. Ini yang disebut dengan topik cinta. Ini adalah goal dari penerapan kurikulum berbasis cinta yang nanti akan kita insersikan di dalam pembelajaran kita, baik dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, maupun di dalam penutup. Ini harus dimunculkan. Tujuannya adalah ini tadi humanis, nasionalis. Jadi nanti akan tercipta generasi-generasi yang humanis, generasi yang nasionalis, naturalis, toleran, cinta sebagai ini yang toleran. Ini adalah prinsip-prinsip cinta yang nanti akan tertanam kepada karakter-karakter anak. Nah, topik cinta ini nanti Ibu Bapak harus menginsersikan di dalam pengalaman pembelajaran. Selain topik cinta, ada yang namanya materi integrasi KBC. Jadi nanti harus diselipkan materi KBC dalam pembelajaran kita, baik di intrakurikuler, kokurikuler, ekstra, ataupun iklim budaya masyarakat. Tetapi hari ini kita hanya akan fokus pada bagaimana menginsersikan pengalaman belajar kurikulum berbasis cinta pada kegiatan intrakurikuler kita, ya, terutama pada pembelajaran PKN, pendidikan Pancasila. Nah, ini ada uraian Pancacinta. Ini tujuannya melahirkan insan humanis, nasionalis, toleran, mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan, tadi yang sudah disampaikan. Cinta ada 3, ada sumber cinta, yaitu cinta Allah dan Rasul, dan sebagian ada cinta ilmu, dan cinta ilmu ini bisa jadi sumber cinta, juga menjadi tanda cinta. Tanda cinta adalah orang yang sudah cinta Allah dan cinta Rasul, insya Allah cinta lingkungan dan diri sendiri. Juga kemudian tali cinta. Tali cinta, cinta tanah air ini adalah mengikat rasa mengikat kuat antara sumber cinta dan sel cinta. Saya pernah menggambarkan bahwa tokoh yang memiliki, salah satu contoh tokoh yang memiliki tiga-tiganya, yaitu dari peristiwa perubahan sila pertama. Perubahan sila pertama itu kalau bukan karena 3 cinta ini, mungkin tidak akan terwujud. Gitu. Ketika setelah merdeka munculnya usulan untuk perubahan sila 1, kemudian jika tidak dirubah, orang-orang sebagian wilayah timur akan keluar, yang diusulkan pada Muhammad Hatta. Itu Muhammad Hatta kalau tidak punya 3 cinta ini, cinta tanah air, cinta lingkungan, diri sesama, dan sumber cintanya, mungkin akan berpikir beda dengan keegoisannya. Contoh, mereka yang punya hanya cinta Allah dan Rasul, fanatisme terhadap agamanya akan lebih tinggi. Ya, fanatisme agamanya akan tinggi. Saya sudah merumuskan ini dan disepakati, mungkin tidak akan terjadilah kemudian perubahan dalam waktu yang singkat, kan gitu. Cerita dari perubahan sila yang pertama itu kan dalam waktu yang sangat singkat, sehari bisa kemudian berubah. Nah, ini tokoh-tokoh ini, Muhammad Hatta yang menerima informasi kemudian menyampaikan pada tokoh-tokoh perumus lainnya, sehingga berubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang bisa menaungi atau merangkul semua golongan dengan kata ketuhanan yang Maha Esa, sehingga sampai hari ini alhamdulillah wilayah NKRI kita tetap utuh walaupun di tahun 99 ada yang keluar ya. Nah, itu adalah bukti bahwa 3 cinta itu mampu merekatkan
mampu merekatkan kesatuan bangsa kita di tahun 45 lalu. Nah, ini nanti topik cinta inilah yang harus Ibu Bapak insersikan dalam kegiatan pembelajaran kita. Selain topik cinta, ada yang namanya materi pokok kurikulum berbasis cinta. Nah, materi-materi ini nanti Ibu Bapak harus mencantumkan di dalam pembelajaran kita, baik dalam perencanaan maupun di dalam pelaksanaan. Nah, ini ada di panduan, bisa Bapak Ibu lihat nanti di panduan. Nah, ini materi cinta ilmu, kemudian materi cinta lingkungan bisa dibaca sampai materi cinta tanah air. Ini nanti bisa dibaca lebih lengkap di buku panduan. Nah, sekarang bagaimana menginsersikan topik cinta dan materi cinta ini? Ibu Bapak sudah paham betul bagaimana cara merancang pembelajaran. Awalnya apa yang harus kita lakukan adalah tahapannya mulai dari menganalisis CP, kan? Kemudian CP itu dianalisis menjadi TP, TP kemudian dianalisis menjadi ATP. Nah, ketika menganalisis inilah kita pun sudah menentukan topik cinta mana yang sesuai dengan CP itu. Nah, itu yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menganalisis kesesuaian topik cinta dengan CP yang akan kita berikan atau yang akan kita sampaikan pada anak. Nah, itu ya. Nah, ini yang pertama kita menganalisis CP. Membaca, pahami CP mata pelajaran yang diampu atau CP yang di pendidikan Pancasila fase D, ambil kata kuncinya yang dapat dihubungkan dengan nilai kemanusiaan, spiritual, dan lingkungan. Yang kemudian, yang kedua, identifikasi benang merahnya. Apa nih topik Pancacintanya sesuai CP itu? Ya. Kemudian dari benang merah mengkaitkan salah satu atau beberapa topik cinta. Jadi dari satu kata kunci CP bisa menjadi satu topik cinta atau bisa beberapa. Kemudian setelah itu juga tentukan materi. Tadi sesuai dengan yang ada di panduan. Kalau cinta ini berarti materinya mana nih yang cocok dengan CP yang akan kita buat gitu. Analisis CP yang akan kita buat. Ini salah satu contoh saja. Saya coba, tapi sebenarnya Bu Bapak lebih mahir dalam menganalisis CP. Saya coba membuat analisis CP insersi KBC pada pendidikan Pancasila pada elemen Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam CP ini ada 3 materi yang saya bisa baca dari CP itu. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, pelestarian tradisi kearifan lokal dan budaya daerah sebagai identitas nasional. Ketiga, melestarikan praktik tradisi kearifan lokal dan budaya daerah dalam masyarakat global. Nah, setelah kita menentukan ini, maka tentukan topik Pancacintanya yang sesuai dengan materi yang sudah kita tentukan di dalam CP itu. Saya coba di sini menganalisis bahwa keberagaman suku bangsa agama itu ada bisa berkaitan dengan cinta Allah dan Rasulnya, karena di dalam itu kan ada harus kita mensyukuri tentang keberagaman itu. Kemudian cinta diri dan sesama dan cinta tanah air. Nah, ini materi pokoknya kita ambil dari materi-materi yang ini, kan? Nah, cinta tanah air
Menghormati di sini ada menghormati perbedaan suku, budaya, dan agama dalam bingkai persatuan. Nah, ini kita tinggal menentukan dan memilah materi yang sesuai pada CP yang sudah kita analisis tadi. Kemudian pelestarian tradisi kearifan lokal, saya ambilnya cinta ilmu dan cinta Rasulullah. Ilmu dalam konteks keberagaman sejarah, sosial, dan budaya. Praktek tradisi juga sama, cinta ilmu dan cinta tanah air. Nah, setelah dianalisis, setelah analisis CP, apa yang kita lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran, kalau dulu kita membuatnya adalah fokus pada pengetahuan, ya. Contoh, misalkan di sini keberagaman suku, bangsa, agama, dan kepercayaan ras antar golongan dan kita dulu saya ini ketika mengajar PKN di kelas membuat tujuan pembelajaran dari CP ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan keberagaman suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan dalam lingkungan pendidikan. Cukup di situ, ya. Cukup di situ. Tapi di dalam pedoman pembelajaran yang baru kemarin di launching, bahwa di dalam menyusun pembelajaran yang terinsersikan KBC itu ada 5 tips, ya. Yang pertama, integrasi lintas dimensi. Jadi sekarang bisa dalam satu TP itu kognitifnya ada, sikapnya ada, keterampilannya ada. Jadi diintegrasikan. Kemudian hubungkan dengan pancacinta. Pancacintanya munculkan. Mau mewujudkan apa cintanya di dalam tujuan pembelajaran itu. Secara eksplisit ketika tujuan dengan salah satu beberapa topik Pancasila, gunakan prasa sebagai wujud cinta titik-titik. Kemudian fokus pada makna bukan prosedur. Kemudian arahkan pada perilaku nyata, gunakan bahasa yang mendorong empati dan holistik. Nah, ini saya coba buat contoh dari CP keberagaman masyarakat. Murid dapat mengidentifikasikan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini adalah dimensinya kognitif dan keterampilan. Di dalam mengidentifikasikan tidak hanya mengetahui, tapi siswa mampu mengkomunikasikan, menyajikan apa saja keberagaman yang ada di dalam Indonesia itu. Kemudian mensyukuri persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia ini adalah sikap sebagai wujud cinta Allah, cinta diri dan sesama, serta cinta tanah air. Nah, ini dimunculkan topik cintanya di dalam tujuan pembelajaran. Nah, kemudian setelah menyusun tujuan pembelajaran, itu alur pembelajaran Bapak Ibu sudah paham bagaimana yang disebut alur tujuan pembelajaran itu adalah mengalurkan dari materi mana yang akan menjadi prasyarat untuk materi berikutnya, materi mana yang menjadi materi untuk kelas 7, 8, dan 9. Itu dalam analisis CP, ya. Menjadi alur tujuan pembelajaran. Setelah menentukan tujuan, dialurkan, Bapak Ibu mendesain pembelajaran juga harus menentukan apa? Strategi pembelajaran dalam KBC, di dalam panduannya ada deep learning, pembelajaran berbasis pengalaman, role play. Ini kan sering banget Bapak Ibu lakukan. Role playing, proyek sosial, PBL. Ini sudah biasalah untuk strategi-strategi pembelajaran pada pembelajaran kita pun selama ini sering digunakan. Modul kooperatif, pembelajaran kerjasama tim atau kelompok. Nah, setelah sudah menentukan dianalisis CP, TP-nya, maka kita desainkan di dalam pembelajaran
kesehariannya, yaitu dalam bentuk perencanaan, pembelajaran, dan asesmen. Topik cinta, materi cinta itu harus muncul di dalam perencanaan dan pelaksanaan. Bahkan di asesmen pun harus ada. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidik dan murid perlu memahami kompetensi yang dituju sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tadi, tujuan pembelajaran kan dimunculkan, sehingga berdasarkan cinta Allah. Nah, nanti harus bagaimana kita menggali rasa cinta Allahnya, kemudian menggali rasa cinta tanah airnya di dalam praktek pembelajaran. Nah, ini kan sudah Bapak Ibu sudah pernah banyaklah mendapatkan materi-materi ini tentang kerangka pembelajaran. Nah, ini adalah contoh kerangka perencanaan pembelajaran pada kurikulum berbasis cinta dan berinsersi dengan pembelajaran mendalam. Ya. Jadi di dalam RPP-nya tuliskan topik pancacintanya apa. Jadi setelah kalau sudah menganalisiskan, kita tinggal memindahkan ketika menyusun RPP. Topik pancacintanya apa? Materi integrasi KBC-nya apa? Dan dimensi profil lulusan. Tadi dianalisis, boleh Bapak, Ibu, Bapak, karena saya hari ini adalah sedang mempelajari implementasi KBC, jadi tadi tidak dimunculkan DPL-nya. Tapi ketika dianalisis, Ibu dan Bapak bisa sekaligus menentukan DPL dalam CP itu. Nah, ini standar minimalnya dan ini standar komponen lengkapnya, ya. Nah, bagaimana aplikasinya di dalam praktek pedagogisnya, di dalam praktek pembelajarannya, di dalam pengalaman pembelajarannya? Jadi ada ketika proses inti, pendahuluan, inti, penutup. Nah, tujuan jadi harus ditanamkan. Contoh ya, dulu ketika saya pernah menyampaikan di dalam pembelajaran memahami keberagaman ini adalah sebagai pemantik awal di kegiatan pendahuluan, persepsinya anak diminta, kan karena kita MTS ya, kebetulan MTS tidak ada keberagaman di dalam agama dan insya Allah Al-Quran dibawa juga karena ada pembiasaan membaca Al-Quran. Anak diminta membuka surat dalam Al-Quran yang tadi sesuai materinya adalah Al-Hujurat ayat 13. Nah, di dalam persepsi awal sehingga anak akan bertanya, kan mulai ada ketertarikan. Itu adalah bisa jadi sebuah pemantik awal. Kenapa sih pelajaran PKN kok bacanya Quran gitu? Nah, kemudian suruh membaca terjemahan dan kemudian tarik anak untuk masuk ke materi yang akan kita berikan sesuai dengan tujuan pembelajaran hari itu gitu. Nah, itu adalah dalam prakteknya gitu. Kemudian nanti di kegiatan inti sesuai dengan strategi pembelajaran yang mau Bapak Ibu gunakan. Tahapan-tahapannya sesuai dengan strategi yang Bapak Ibu, apakah role playing, apakah inquiry, atau apakah based learning dan lain sebagainya ya. Nah, itu salah satu contoh saja bagaimana menerapkan KBC di dalam pembelajaran kita, baik dalam perencanaan maupun di dalam ketika mengaplikasikannya di pembelajaran. Terus ingatkan pada anak bagaimana kita mengkaitkan dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, nah disinilah arti bahwa ilmu itu tidak berdiri sendiri, tetapi jadi holistik gitu. Ketika dikaitkan dengan berbagai ilmu, mempunyai
ikatan satu sama lain. Begitupun nanti di asesmen, Ibu bisa mengkaitkan ketika kita misalkan ada KSM, ya kan? KSM itu kan soal-soal integrasi antara PAI dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini bisa kita terapkan pada dalam asesmen tulisnya gitu kan, menghubungkan Al-Quran dengan kondisi real pembelajaran kita atau kondisi real masyarakat kita seperti apa. Nah, ini secara garis besar sharing saya pada Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika tidak memberikan banyak kepuasan. Insya Allah nanti ada di apa yang lainnya yang bisa memberikan banyak pemahaman tentang KBC ini. Insya Allah mungkin nanti ke depan Kementerian Agama akan membuat banyak kegiatan pelatihan-pelatihan karena ini juga baru di launching. Mungkin nanti ke depan banyak akan ada workshop dan pelatihan bagi Bapak dan Ibu guru semua. Sehingga ini kita bisa pahami secara utuh karena saya pribadi pun belum mendapatkan training secara langsung dari sumbernya, gitu ya. Akhirnya kurikulum berbasis cinta ini diharapkan memberikan dampak yang besar. 100% komitmen bebas bullying, zero bullying. Diharapkan ke depannya sudah tidak ada lagi cerita anak sekolah membuli satu sama lain. Bahkan ironis ada guru yang menjadi salah satu pelaku bullying, gitu kan. Kemudian nanti di tahun 2045 betul-betul lahir generasi yang sesuai harapan, betul-betul menjadikan bangsa ini pada benar-benar posisinya emas, kemilau, ya, tidak hanya usianya saja yang 100 tahun, tetapi memiliki generasi atau terisi oleh tokoh-tokoh yang memang memiliki kualitas yang kemilau, kualitas yang emas, ya, dan yang hari ini kita siapkan mereka-mereka nanti. Terakhir, mari kita sama-sama tanamkan dalam diri kita bahwa ketika kita mendidik tanpa rasa cinta, maka itu hanyalah transfer pengetahuan yang kering. Dan transfer pengetahuan itu saat ini anak-anak sudah bisa temukan banyak, ya. Mereka ingin tahu apa, tinggal buka Google-nya. Bahkan si ChatGPT sudah mampu memberikan semua keinginan mereka, tapi ChatGPT, Google, apapun itu tidak bisa memberikan cinta pada hati mereka. Mereka semua platform yang memudahkan kita mencari pengetahuan tidak bisa memenuhi relung-relung hatinya. Dan kewajiban kita adalah tidak hanya mengisi kognitifnya, keilmuannya saja, pemahamannya saja, tapi kita berkewajiban mengisi kalbu mereka, relung hati mereka dengan penuh rasa cinta. Itu saja yang bisa saya sharing dengan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang tak terhingga untuk paparan materi kali ini yang memang sangat begitu bermanfaat bagi kita semua. Sangat terasa bagaimana cinta itu dapat menjadi kekuatan transformatif dalam pendidikan. Nah, dari pemaparan materi yang telah Ibu narasumber berikan, banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil, seperti adanya topik cinta, panca cinta yang memang harus diinsersikan dalam setiap kegiatan pembelajaran, mulai dari cinta Allah dan Rasul-Nya, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama manusia, juga cinta pada tanah air. Nah, kelima topik cinta itu memang harus ada dalam baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam asesmen pembelajaran. Nah, kami yakin Bapak Ibu setelah mendengarkan materi tadi, mungkin ada banyak sekali pertanyaan yang ingin
Bapak dan Ibu guru acungkan atau mungkin juga cerita pengalaman apa saja yang telah dilakukan di sekolah masing-masing mengenai eh, penerapan kurikulum berbasis cinta dalam kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila. Baik, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri mengenai pertanyaan mungkin eh, 4 pertanyaan atau juga 4 pengalaman karena berkaitan dengan door prize dari kita itu untuk 4 orang dari peserta yang bisa memberikan pengalamannya terkait KBC yang telah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Baik, Bapak Ibu, silakan boleh mengacungkan tangan, raise hand atau di kolom komentar pertanyaannya. Ada Ibu Aat, Ibu Santi, baru 2 orang ya. Kita mulai dari Ibu Aat terlebih dahulu ya, Bu. Silakan. Nama dan unit kerja dari mana? Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas, Bapak dan Ibu, Terdengar. karena ini tetangga sebelah sedang hajatan. Jadi suara organnya kencang. Enggak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah kalau terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Atyuanita Ambarsari. Saya dari MTS Negeri 7 Indramayu. Yang saya akan sedikit ada bertanya, ada berbagi pengalaman juga ya Bapak dan Ibu ya. Jadi begini, di madrasah saya terutama semester kemarin itu kan kita transisi ya Bapak Ibu. Kalau dinas itu sudah menerapkan kokurikuler dengan Permendikdasmennya yang terbaru nomor 13 atau nomor 11 gitu kalau nggak salah. Kalau dinas itu sudah ada Permendikdasmen terlebih dahulu sebelum akhirnya Kemenak mengeluarkan KMA yang terbaru. Jadi semester kemarin itu transisi kalau di madrasah saya. Jadi sementara dinas sudah mengeluarkan Permendikdasmen terbaru, sementara Kemenak masih mengacu kepada KMA 450 gitu. Jadi awal semester itu kami sempat bingung mau menerapkan P5RA atau kokurikuler gitu. Sementara kalau di Permendikdasmen itu kan sudah tidak ada P5, adanya kokurikuler gitu. Akhirnya karena pergantian peraturan yang belum ada di Kemenag, akhirnya kami mengadopsi dari dinas terlebih dahulu. Jadi kami menggunakan istilah kokurikuler, tapi acuan materi yang digunakannya itu berdasarkan pada 5 panca cinta yang digaungkan oleh Kemenag. Salah satunya adalah cinta diri dan sesama manusia gitu. Jadi dalam pembelajarannya itu anak-anak belajar mengenai dirinya sendiri, self love, mereka membuat surat untuk diri, terus renungan diri, cita-cita diri, harapan diri, poster bullying, dan ternyata alhamdulillah kegiatannya berjalan lancar. Kami sudah melakukan expo dan kokurikuler dengan tema cinta diri dan sesama manusia pada hari Jumat kemarin. Tanggal 21 November kami sudah melakukan expo-nya. Jadi walaupun KMA-nya baru keluar kemarin ya, KMA 1503-nya, tapi kami tadi semester kemarin itu jadi mengadopsi dari dinas sedikit,
tentang kokurikulernya, kemudian materinya untuk panca cintanya kami menggunakan dari KBC yang dari Kemenag. Ada sedikit pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu narasumber terkait KMA yang terbaru ya Ibu ya. Kalau di KMA 1503 itu untuk pendidikan Pancasila yang ada kokurikulernya itu hanya di kelas 7 saja. Kalau kelas 8 dan kelas 9, kalau saya lihat dari KMA yang terbaru itu tidak ada kokurikulernya, hanya kelas 7 dan kelas 8 saja. Nah, untuk semester depan mungkin yang akan diterapkan nanti adalah KMA 1503. Yang ingin saya tanyakan, apakah pembelajaran untuk kelas 8 dan kelas 9 itu nanti berbeda dengan kelas 7 yang ada kokurikulernya gitu. Sementara yang ada kokurikulernya kan hanya di kelas 7, 8 dan 9 kan tidak ada gitu. Apakah nanti pembelajarannya berbeda? Untuk kelas 8 dan 9 itu berbeda dengan kelas 7. Demikian yang ingin saya tanyakan. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mangga Baik. Bu ditampung atau mau satu persatu terus? Enggak, udah langsung. Satu persatu aja ya, biar Satu-satu saya aja tidak dulu lupa. ya biar jelas. Ya. Tak. Baik, terima kasih dari Ibu siapa tadi? Ibu Aat ya di MTS Indramayu. MTS 7 Indramayu. Alhamdulillah di MTS Ibu sudah dilaksanakan kokurikuler. Berbahagialah Bu karena ketika sosialisasi kemarin bahwa RDM-nya sudah RDM-nya kokurikuler, tidak P5. Nah, jadi Ibu sudah tidak mengalami kesulitan gitu ketika sekarang mau mengisi rapot digital madrasah yang kokurikulernya. Jadi sudah punya bahan gitu ya. Dan teman-teman yang memang kemarin masih belum melaksanakan kokurikuler tapi masih menggunakan P5 itu pun bisa digunakan gitu ya berdasarkan sosialisasi kemarin. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan format yang ada. Terus kemudian bingung Bu, kemarin tuh mau kokurikuler, mau P5, jadi akhirnya sempat tidak terjadi tuh misalkan gitu kan. Tidak melaksanakan dua-duanya akhirnya gitu kan. Tapi di situ di dalam kokurikuler ada yang disebut dengan kegiatan lainnya gitu. Nah, salah satu kegiatan lainnya adalah bisa berbentuk pembiasaan yang sering kita lakukan. Kan biasanya di madrasah itu pagi hari 1 jam pelajaran atau berapa jam pelajaran itu ada pembiasaan, sholat duha lah, apalah. Nah, kegiatan-kegiatan itu bisa juga kita gunakan sebagai kegiatan kokurikuler dalam bentuk lain. Cuman memang mungkin belum terencana tadi goalnya adalah ke panca cintanya tadi. Ya, memang dalam kokurikuler itu harus ada goal dari panca cinta tadi gitu. Nah, kemudian pemanfaatan jam kan di KMA-nya ada jam kokurikuler itu dititipkan di mapel A, B, C atau kelas ini level kelas 7, kemudian di kelas 8 berbeda kan penempatannya, betul seperti itu. Yang saya pahami dari sosialisasi kemarin itu hanya penitipan JP saja Bu. Jadi hanya menitip JP, bukan artinya bahwa oh di kelas 8 PKN nggak usah ada kokurikuler nih gitu ya. Jadi itu penitipan JP di mapelnya. Kan karena kokurikuler itu bukan berdasarkan mapel, tetapi berdasarkan tema gitu. Ya, berdasarkan tema kan, bukan berdasarkan mapel. Walaupun nanti ada lintas disiplinnya mapel apa saja dalam tema itu gitu. Jadi di dalam JP yang masuk di dalam KMA itu adalah hanya disebutnya titipan JP, itu titipan JP yang bisa digunakan untuk kegiatan kokurikuler. Sistemnya mau sistemnya diberikan di setiap hari, setiap pekan atau di sistem blok gitu. Digunakannya nanti aja di akhir semester gitu. Yang kemarin
Ibu dilakukan yang sudah Ibu lakukan kemarin di blok atau per semester gitu. Ada yang diblokkan di akhir di semester atau ada yang dirinci di setiap harinya, ada di setiap pekan sudah dimasukkan. Nah, itu ada pemanfaatan jam. Seperti itu mungkin Ibu ya. Mangga yang lainnya Bu Rani. Ya, baik. Bu Aat, bagaimana? Sudah ini? Apa Bu? Itunya mikrofonnya dihidupkan. Udah. Kebetulan saya di kelas 9 gitu. Kalau kalau yang dilihat di 1503 kan kelas 7 ya, guru kelas 7 nanti yang akan terlibat di apa kokurikuler di semester depan gitu. Kebetulan saya mengajarnya di kelas 9 begitu. Jadi mungkin nanti sesuai KMA itu seperti yang Ibu jelaskan pembelajarannya biasa, hanya mungkin guru yang terlibat nanti sesuai dengan eh, mata pelajaran yang ada di KMA itu. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Maaf Bu, bukan sesuai. Gurunya boleh siapa aja Bu. Hanya titipan Oh, JP-nya saja Bu. oh Hanya gitu. dititipkan JP kokurikulernya di mapel itu gitu. Oh, Jadi kalau timnya, mhm, fasilitatornya, kemudian mhm, persiapannya gitu kan, mhm. pelaksananya itu sesuai dengan hasil rapat di madrasah. Seperti Oh, itu Boleh, yang siap. saya oh pahami begitu. di Oh iya. Jadi bukan berarti kelas 7 berarti harus guru kelas 7 gitu. Kelas Mm-mm. 8, Enggak, hanya titipan oh, JP-nya saja. oh iya, iya, iya. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, untuk yang kedua, silakan Ibu Santi. Oh iya, terdengar Dari nggak Bu? Iri. Maaf. Terdengar. Oh, ya. Terdengar Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Santi Firgantiani. Saya dari MTS Albitsa dari Kabupaten Bandung. Aduh, senang sekali Ibu mendapatkan lagi informasi pembelajaran lagi yang baru tentang khususnya tentang kurikulum berbasis cinta. Terima kasih nih untuk MGMP, juga untuk narasumber Ibu Purwatawi yang Aini. Terus terang di sekolah kami ini untuk penerapan atau implementasi kurikulum berbasis cinta ini Bu masih belum 100% ya, masih istilahnya masih step by step gitu, karena saya sendiri juga masih masih atok-atogan Bu, kalau ke orang Sunda mah kayaknya ya masih harus belajar banyak lagi apa pengetahuan lagi tentang ini. Cuman yang ingin saya berbagi mungkin begini Bu, seperti tadi Bu Aat juga penerapan P5 dengan kurikuler yang baru ini mungkin ya kita juga masih baru Bu, tapi untuk penerapannya tadi Panca Cinta itu mungkin di sekolah dari yang paling utama anak-anak awalnya sudah disapa dulu nih dengan guru di depan itu, salah satunya jadi aware ya, anak-anak merasa oh iya saya sudah disapa nih, disambut oleh guru itu dengan sapa salam itu, menanyakan kabar pagi-pagi ketika mereka datang itu udah suatu yang anak-anak senang kayaknya dengan apa disapa, diterima awal itu ada gurunya di gerbang itu anak-anak sudah oh iya Bu, menjadi have fun lah itu dari pertamanya. Mungkin yang keduanya dari pembiasaan-pembiasaan juga itu memang sudah pembiasaan kami tadi yang Ibu sampaikan melalui sholat, ada baca Quran, eh, pembiasaan itu sudah berjalan. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu terkait dengan tadi kokurikuler itu kan katanya Ibu boleh mapel apa saja ya, mau di kelas guru kelas 7, 8, 9 itu boleh kolaborasi lah lintas mapel mungkin Ibu ya gitu. Nah, apakah dengan lintas mapel ini misal ya, kita guru Pancasila nih saya kolaborasi dengan guru Kurdis, Kurdis Quran Hadis. Nah, tadi karena saya pernah Bu di kelas juga menetapkan itu dengan pembelajaran itu dengan itu temanya kebetulan sama dengan Ibu tentang keragaman. Jadi melibatkan kerjasama dengan guru
Quran hadis tentang materi keragaman. Nah, ini mereka juga cukup antusias juga ya dengan membuat poster, ada buat sesuatu yang bukan hanya poster, posternya ini dibuat secara digital bisa, jadi ada menggunakan kanvas segala macam. Nah, itu anak-anak dengan teknologi itu lebih tertarik gitu. Nah, Ibu yang ingin saya tanyakan ini tentang kurikulum berbasis cinta. Ketika ada kurikulum berbasis cinta juga dengan deep learning ini Bu, kita kan kadang-kadang suka agak bingung ya Bu untuk menyamakan ini, menyatukannya nih. Untuk biar semuanya bisa jalan itu bagaimana Bu tipsnya agar pembelajaran di sekolah kurikulum berbasis cinta dan deep learning-nya jalan secara bersamaan. Itu Bu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Santi dari Kabupaten Bandung. Sebetulnya ini kurikulum tidak berdiri sendiri ya Bu ya. Baik KBC dan pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan gitu. Yang jadi yang jadi acuan awalnya adalah CP-nya, capaian pembelajarannya yang harus Ibu selesaikan, capaian pembelajaran yang harus selesaikan. Nah, tapi capaian itu tidak bisa hanya capaian pembelajarannya saja, kan capaian pembelajaran itu hanya pada ranah pengetahuan gitu kan, ranah pengetahuan. Nah, tapi ada karakter yang harus digolkan. Nah, dalam CP itu ada dalam pembelajaran itu ada karakter yang harus digolkan yang menjadi tujuan Ibu sesuai dengan CP, baik di DPL ataupun di Pancacinta, di topik Pancacinta. Nah, itu disandingkan antara DPL dengan topik Pancacinta gitu. Jadi semuanya harus tercover di dalam pembelajaran kita. Jadi tidak hanya menggolkan pengetahuannya saja, tapi karakter-karakter ini pun harus menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Makanya tadi di dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu diintegrasikan tidak hanya satu dimensi, tidak hanya pengetahuan saja, tetapi dimensi pengetahuan, apeksi dan juga psikomotoriknya muncul di dalam tujuan pembelajaran sehingga lebih tergambar apa yang menjadi goal dalam pembelajaran kita gitu. Itu mungkin Ibu ya. Jadi di dijalankan bersama-sama, tidak dipisahkan. Oh, hari ini harus DPL ini DPL doang gitu. Ini topik Pancasila, tapi Jadi dua-duanya harus diinsersikan. Seperti itu, Bu. Mungkin ya, mangga. Terima kasih Ibu. sama-sama. Jadi memang harus disandingkan antara karakter yang ada dalam deep learning dan juga Pancacinta ya Bu, yang ada dalam kurikulum berbasis cinta. Oke, untuk yang ketiga Pak Irawan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Moderator, terima kasih atas ilmunya Ibu Proto. Sedikit mungkin ada paparan mengenai kondisi kami di sekolah terkait dengan KBC dan juga deep learning. Ini yang saya pahami yaitu ada semacam pengkondisian ekosistem di mana semua peran itu harus bisa menjalankan perannya masing-masing. Terkait dengan aturan itu mungkin untuk dikerjakan. Artinya ketika ada sosialisasi aturan yang tadi 450 sama KMA 1503 itu harus bisa dilaksanakan secara bersama-sama, harus didiskusikan secara bersama-sama di awal pembelajaran. Apakah ini masuk ke kurikuler atau masuk ke beberapa mapel katakanlah bertanda khusus, atau juga bisa dalam bentuk ada tadi insersi yang dilakukan beberapa guru
terkait dengan materi-materi yang khusus bisa menciptakan rasa cinta dan implementasi Pancasila tadi, Bu. Nah, di kami di kami itu harapan saya sebetulnya ya, harapan saya karena saya pribadi tidak begitu bukan antusias, tidak begitu vokal untuk menyuarakan. Bagaimana Bu menurut Ibu kalau misalkan Pancacinta ini dikenalkan di awal kelas 7 ketika masa orientasi siswa gitu Bu. Itu. Terus yang jadi perannya adalah guru-guru yang katakanlah didiklat dulu oleh Kementerian Agama supaya anak-anak eh, apa diperkenalkan untuk mengenal hakikat gitu. Karena di planning ini yang saya pahami ternyata saya baca-baca sedikit itu berbicara tentang hakikat. Dan berbicara tentang cinta itu adalah berbicara tentang kemarifatan gitu Bu, yang saya pahami. Jadi adakah gitu perencanaan ke depan mengenai diklat-diklat yang akan dilaksanakan oleh dalam hal ini Kementerian Provinsi Jawa Barat untuk mengikut sertakan minimal wakil kepala kurikulum dan juga katakanlah kita lah sebagai guru PPKN dan juga guru PAI yang lainnya untuk bisa terlibat di dalamnya untuk memperkenalkan nanti di masa orientasi. Terus yang kedua Bu, anak-anak memang dibiasakan di kami ya. Tapi kalau kita tidak menjelaskan pembiasaan ini untuk apa, saya kira itu akan melakukan sesuatu yang tidak ada tujuan yang jelas. Maka dari itu harus dipahamkan bahwa anak-anak itu melakukan ini ada dasarnya atau ada dalilnya. Mungkin itu yang pertama Bu. Apakah ada perencanaan dari pemerintah untuk mengimplementasi dalam bentuk diklat kepada kami, katakanlah guru-guru yang cukup erat terkait dengan morality gitu ya. Karena saya yakin morality itu based on religion gitu yang saya paham. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekedar pengalaman saja karena saya juga baru pertama kurmer ya di kelas 9, saya ngajar di kelas 9. Yang pernah saya lakukan itu di bab 2 mengenai hak dan kewajiban. Di BTU yang saya baca itu ada konteksnya hanya hubungan antara warga negara terhadap negara gitu. Apakah insersi yang cocok itu harus saya jelaskan dari awal kita sebagai makhluk Tuhan, terus kita juga punya peran di rumah tangga dan kita juga punya tanggung jawab juga sebagai warga negara. Apakah saya tidak overlapping gitu Bu untuk menginsersi mapel yang lain ketika kan ada istilah kalau dalam belajar itu ini orang belajar ini sanadnya dari mana gitu. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Irawan ya, atas tadi harapannya. Apakah ada pelatihan ke depan? Insya Allah ya ketika pemerintah punya program harusnya memang disertai dengan pelatihan dan insya Allah ke depan akan bertahap pelatihan-pelatihan ini kan karena sekarang baru TOT tingkat nasional, mungkin nanti setelah trainer-trainer yang di BK di badan diklat BDK mereka sudah mendapatkan dan insya Allah nanti akan di-sharing dengan kita sebagai guru atau praktisi di madrasah ya. Dan kalau di kami di Kabupaten Karawang hari ini per kemarin sudah di-mapping kebutuhan diklat. Kemarin sudah ada Google Form-nya, mungkin nanti juga akan menyuluh pada semua kabupaten. Kabupaten mengirim Google Form kebutuhan diklat apa yang dibutuhkan oleh teman-teman gitu. Dan itu adalah dalam rangka
pelaksanaan pengembangan kompetensi teman-teman nanti ya. Mudah-mudahan segera ada pelatihan-pelatihan untuk teman-teman semua. Dan saya pribadi pun Pak belum mendapatkan TOT secara langsung gitu. Jadi hanya sebatas ya ini saja sama dengan Bapak dan Ibu semua ya. Jadi ini pemahaman murni dari ya webinar itu, kemudian dari pembacaan panduan dan sebagainya. Jadi tadi kalau berbicara sanad, ya Allah alam nih saya kuat atau tidak gitu. Jadi ini adalah pemahaman saya gitu ya, yang bisa saya resaling dari awal pun ketika Kang AA menyampaikan, Kang Denny menyampaikan, tolong dong kasih materi ini. Kang saya pribadi belum dapat nih TOT, tapi sharing aja ya. Sharing bukan sebagai pengawas madrasah di sini adalah sebagai sama-sama teman praktisi di pendidikan Pancasila itu. Karena saya juga adalah guru secara sertifikat profesional saya masih guru PPKN gitu kan. Hanya diberi tambahan seperti itu. Begitu. Kemudian nanti dalam pemberian materi hak dan kewajiban itu dasar dari apa manusia itu siapa gitu kan ya, jadi di situ kan. Nah itu ada kalau dianalisis CP itu adanya di mana, di norma kan. Jadi itu di kelas 1 sudah disampaikan hakikat manusia itu apa. Jadi ketika dalam pemberian materi norma. Nah, kita tinggal mengingat kembali, merecall pemahaman mereka yang materi sebelumnya kemudian dikaitkan dengan materi yang akan kita pelajari. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu, Pak. Ketika berbicara sanad, saya pun bingung, Pak, kalau sudah berbicara sanad gitu kan. Seperti itu, Pak. Eh, yang mudah-mudahan tidak puas dan Bapak segera mencari kepuasan di tempat yang lain. Terima kasih banyak Bu. Ini juga sudah sangat bermanfaat bagi saya Ya, dan saya sangat sama-sama, bersyukur Pak. bisa bersilaturahmi Bu. Iya. Eh, baru 3 orang ya Bapak Ibu. 1 orang lagi mungkin. Mangga. Yang ingin Jadi bertanya Bu atau berbagi Jadi Bu pengalaman. intinya insersinya kalau bisa mungkin kita berkolaborasi dengan guru mapel PAI ya Bu ya. Jadi kan saya bisa nanti bilang kata Pak Guru ini itu mungkin bisa ya Bu ya, gak apa-apa Bu. Oh, insersinya tetap di semua mapel, Pak. Bukan berarti kita harus kolaborasi gitu. Jadi kan tadi Iya, setiap mapel, baik mapel umum maupun mapel PAI, itu harus menginsersikan 5 topik cinta Iya. itu gitu. Tidak hanya mapel baik. umum saja gitu. Ya, nanti ketika kita mau menggunakan, bukan berarti ada ayat Al-Quran ini lalu kita kemudian menghadirkan guru Quran hadis, bukan berarti seperti itu gitu Pak ya. Jadi hanya Ya, mengkaitkan gitu Pak, mengkaitkan mengkaitkan saja. Ya. mengkaitkan Jadi hanya saja sebatas gitu. jalur koordinasi, tidak menghadirkan di kelas mungkin Bu ya. Oh ya, tidak menghadirkan di kelas secara utuh gitu. Siap, siap, Gurunya siap. didatangkan, ayo baca Quran hadis, Al-Quran ini nanti sama ibu Quran hadis enggak gitu. Jadi hanya bisa jadi sebagai pemantik gitu Pak. Jadi kan untuk Ya, ya, mengkaitkan materi ini di Al-Qur'annya ini loh gitu. Seperti itu mungkin Pak. Kalau misalkan ya. di kelas umum atau di sekolah umum gitu, ayat Al-Qur'annya mungkin tidak perlu, cukup terjemahkan. Dalam Islam kan seperti itu. Ya, Tentang ya, ya. keberagaman itu digambarkan di dalam ini gitu. Atau mungkin di kitab lain juga ada itu sebagai sebuah toleransi gitu. Seperti itu mungkin Pak. Jadi artinya tidak menginsesi itu bukan berarti menghadirkan gurunya secara utuh gitu. Jadi menginsesikan dalam materinya saja, penyampaiannya saja. Gitu Pak yang saya pahami. Iya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin berbagi pengalaman lagi? Atau ingin bertanya? Boleh bertanya Bu? Mangga. Ya.
Izin bertanya Ibu Kulkul Aini, aduh, bentar ya. Oh, mangga Kang. Aduh, Dengan saya jadi deg-degan kalau senior saya nanya. bukan salah semaksa dah, hanya satu kata amazing pokoknya ilmunya ya. Sampai saya bertahan untuk tetap penyimak karena eh, saya belum paham betul itu apa itu KBC. Nah, kemarin ada pengalaman di pada saya itu belum menyebutkan sebagai apa KBC, tetapi masih menyebutkannya bukan bukan kokuler tapi P5RA. Sampai suatu saat pengawas itu berkunjung dan bertanya sampai heran kenapa masih ada P5RA, sedangkan kan sudah tidak ada P5RA. Tapi kalau sekarang menyimak dari Bu Pengawas, sekarang udah paham bahwa itu adalah implementasi dari KBC, kebiasaan, kemudian eh, tadi ada sambutan dari guru terhadap siswa kan itu kan memanusiakan ya. Nah, sekarang saya jadi paham bahwa memang itu harusnya dimaknai sebagai implementasi dari KBC. Cuma memang masih judulnya masih P5RA. Nah, sekarang ingin bertanya apa kalau di P5RA kan ada temanya tuh. Apakah di KBC ada temanya nggak, Bu? Misalnya tema anu gitu ya. Sampai ini lagi meraba-raba seperti apa nanti pelaksanaan mestinya apa dalam bentuk pembelajaran khusus atau bagaimana Bu prakteknya. Demikian. Ya. Assalamualaikum, ya. Nah, Bapak Ibu perlu dipahami bahwa KBC itu adalah eh, sebuah harapan cita-cita yang harus tergambarkan dalam semua kegiatan kita. Tadi kan pengimplementasiannya dalam intrakurikuler, dalam kokurikuler, dalam ekstrakurikuler, dalam habits atau ekosistem madrasah gitu ya, harus tergambarkan di dalam semua unsur gitu. Di dalam intrakurikuler tadi, di dalam pembelajaran kita harus selalu mengingatkan, mengkaitkan materi ini eh, bisa menumbuhkan cinta apa gitu. Kemudian di dalam kokurikuler itu adalah sebuah kegiatan yang berdiri sendiri berdasarkan tema gitu. Kalau di P5 temanya sudah ditentukan gitu. Tuh. Ya, konsepnya hampir sama dengan P5 kokurikuler itu. Cuman kalau di P5 itu temanya sudah ditentukan bahwa di MTS harus berapa tema, ada berapa tema kan. Kemudian pelaksanaannya satu semester atau satu tahun berapa tema gitu kan. Nah, dulu kan sudah diplot seperti itu. Nah, di sekarang di dalam kokurikuler itu adalah temanya bebas ya. Ada kokurikuler yang lintas disiplin ilmu yang tadi bisa berkolaborasi dengan beberapa guru mapel, walaupun tadi ada pertanyaan, Bu, di situ kan jamnya tidak muncul, artinya kita tidak usah melaksanakan kokurikuler gitu. Tetapi itu hanyalah sebuah titipan saja, titipan jam ya. Jika dilaksanakannya temanya seperti apa yang berdasarkan lintas disiplin ilmu dan menggolkan topik pancacintanya. Ini yang jadi goalnya dalam kokurikuler itu adalah karakter pancacintanya apa yang mau kita gunakan gitu. Nah, kemudian diimplementasikan, dilaksanakan berbentuk tema-tema yang berbeda. Nah, kemarin hasil pemahaman saya dalam sosialisasi yang disampaikan itu bahwa diupayakan dalam selama mereka belajar topik cinta ini sudah bisa disampaikan semua gitu. Ya. Misalkan ini di kelas 1 mereka mau di kelas awal diberikan topik cintanya, cinta pada diri sendiri dulu, cinta pada diri sendiri. Nah, mau kegiatan kokurikuler apa yang bisa menggolkan, memunculkan rasa cinta pada diri sendiri itu. Apa kemudian pelaksanaannya mau seperti apa? Apakah mau tematik dengan berbagai lintas disiplin ilmu tadi atau yang kedua bentuk kokurikuler yang saya pahami dari KMA 1503 itu adalah berbentuk 7 kebiasaan anak hebat, kemudian
tujuh kebiasaan anak hebat. Apakah mau yang itu yang mau digunakan? Atau yang ketiga adalah bentuk lain. Bentuk lain ini adalah yang saya pahami adalah berbagai kebiasaan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, nah itu. Jadi dalam menentukan kokulikuler itu ada berdasarkan kalau di insersi di intrakurikuler kan kita menitipkan topik Pancacinta dalam CP, ya, menitipkan topik Pancasila dalam CP. Tapi kalau di kokulikuler itu jelas mau golkannya apa nih. Kemudian buatlah temanya yang bisa kegiatan apa yang bisa menggolkan topik Pancacinta itu. Tidak mesti semua dalam satu kegiatan kokulikuler, bisa satu atau dua saja. Tapi diharapkan sampai mereka menyelesaikan jenjang pendidikan semuanya sudah terlaksana gitu. Dan nanti di dalam rapot RDM-nya muncul nilai-nilainya berdasarkan topik cinta itu. Dan kemudian juga tidak dilupakan juga adalah DPL ya, 8 dimensi profil lulusan itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya pahami dari sosialisasi kemarin tentang kokulikuler. Artinya bahwa KBC ini harus terimplementasikan dalam semua kegiatan di sekolah, mulai dari intra, kokulikuler, ekstra maupun dalam budaya atau ekosistem madrasah. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa, bukan amazing ya. Wah, bisa ya. Ibu gini, jadi ingin bertanya, saya juga boleh. Mangga Bu, mangga. Jadi kalau misalnya kokurikuler itu setiap mapel harus melaksanakan atau enggak? Jadi kokulikuler itu rapot sendiri Bu, tidak berdasarkan mapel. Kayak P5 ya? Iya, Kayak kayak P5 gitu. Cuman nanti bisa mengambil disiplin, kalau mau tematik Lintas berarti disiplin ilmunya ngambil mata pelajaran apa mata saja. pelajaran. Itu kalau tematik. Tapi kalau misal 7 kebiasaan anak hebat, berarti kokulikulernya tentang 7 kebiasaan anak hebat. Apakah nanti di olahraganya, apa kehidupan bermasyarakatnya gitu. Jadi tidak juga dari 7 kebiasaan hebat ini kita ambil semua gitu. Jadi bisa bertahap gitu. Oh iya. Kalau kegiatan-kegiatan lainnya memang sih di sekolah juga sudah dibiasakan ya Bu, kayak embun pagi menyambut siswa datang ke sekolah sebelum belajar, tadarus duha. Terus kalau misalnya cinta lingkungan di kita itu kan alhamdulillah menuju sekolah adiwiyata provinsi ya Bu, di Nah, MTS ya 2 apalagi Garut seperti tuh. itu. Jadi dibiasakan juga cinta lingkungan, bersih-bersih lingkungan setiap hari, ada jadwal piketnya misalnya. Ada dutanya, ada koordinatornya juga gitu untuk membersihkan lingkungan ataupun penanaman pohon kayak gitu. Itu juga mungkin masuk dalam panca cinta itu ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Jadi paling kalau sudah dilaksanakan, karena hari ini tuntutan dari tuntutan hasil dari sosialisasi kemarin bahwa semester ini harus sudah ada rapat kokulikulernya. Mungkin Ibu bisa mengambil dari kegiatan itu. Iya. Ya, dari kegiatan yang pembiasaan yang sudah dilaksanakan. Kalau tadi Bu Aat kan memang sudah terlaksana ya secara secara implementasinya sudah terlaksana kalau di Bu Aat gitu. Kalau misalnya di kita belum dilaksanakan secara terprogram khusus bahwa itu adalah kokulikuler, bisa juga pembiasaan yang eh, kemarin kita laksanakan. Tetapi mungkin nanti di semester 2 bisa lebih difokuskan lagi bentuk kokulikulernya apa yang mau kita laksanakan, kemudian menggolkan topik cinta yang mana saja untuk satu program kokulikuler itu. Mungkin seperti itu. Iya. Misalnya kan kalau kemarin di sekolah saya tuh kalau baru beres masih menggunakan P5 ya Bu ya tentang anti kekerasan. Nah itu mungkin bisa dimasukkan juga ya Bu. Kalau Ya, misalnya rapotnya harus rapot yang kokurikuler tapi kegiatannya yang kemarin aja gitu ya dimasukin iya betul, Bu. ke rapot. Iya. Betul, Bu.
saya pahami dari sosialisasi itu seperti itu. Oke, iya. Terima kasih banyak atas Sama-sama. penjelasannya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Ibu boleh sedikit nggak nanya lagi? Dikit aja dikit. Mangga, mangga, mangga. Enggak, Ibu, kalau kemarin tuh kami di sekolah di madrasah itu sempat melaksanakan kemah bela negara, Ibu, beberapa hari camping. Itu kan dari Panca Cinta masuk Cinta Tanah Air, itu bisa Mm-mm. juga nanti saya masukkan nilainya. Misalkan itu dari penilaian itu ke raport kokurikulernya, boleh nggak, Bu? Bisa, boleh Bu. Oh, Kalau boleh. misalnya Ibu belum memprogramkan khusus kan Iya, belum. untuk kulikuler di semester Mm-mm. ini, Ya, ya. Cuman sekarang tuntutannya harus mengeluarkan raport raport. kulikuler gitu. Nah, itu Mm. bisa dijadikan salah satu acuan Oh, iya, siap. untuk menilai kokulikuler anak-anak. Ya, Kan sudah terima kasih, terlaksana Bu. kan, salah satunya adalah goalnya adalah cinta tanah air. Ya, terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Oke. Bapak Ibu, punten jangan lupa daftar hadirnya diisi ya. Bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya atau kita akhiri? Sudah? Pak Denny, ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya, mohon izin nih off-cam karena laptopnya mungkin. Alhamdulillah saya sangat bersyukur ya, berterima kasih pada Ibu pengawas. Saya merasa bangga juga ini sebagai guru PPKN ada yang kemudian jadi pengawas begitu ya. Sehingga kalau ada apa namanya kebijakan yang baru ataupun informasi-informasi baru, ya pengawas lebih lebih cepat dapatnya gitu ya. Dan alhamdulillah pagi ini kita mendapat banyak informasi pencerahan. Mudah-mudahan ini Ibu Roto nanti menjadi salah satu instruktur juga mungkin ya ataupun tadi trainer sehingga bisa saja nanti kalau memungkinkan kita adakan secara offline gitu ya untuk kedepannya. Nah, jadi kembali saya ingin menyampaikan apresiasi penghargaan yang sangat tinggi kepada Ibu narasumber pagi ini, juga kepada Kang AA ya, Teh Rani, Teh Nai dan pengurus bidang peningkatan karir yang sudah mulai implementasikan program kerjanya gitu ya. Nah, untuk door prize barangkali sudah terpenuhi ya, Ibu Rani ya. Ada tadi 4 orang apa 5 orang gitu ya. Nah, nanti saya sudah komunikasi dengan Ibu Bendahara, Ibu Neneng tadi juga hadir. Masing-masing mendapat ini penghargaan pulsa 50.000 gitu ya untuk kota atau untuk apa ya mengganti inilah belum belum bisa besar barangkali. Kemudian bidang Bu Yoyo juga sebentar lagi barangkali akan ini ya mengumumkan ya lomba yang foto dan video gitu. Nah, insya Allah MGMP barangkali akan terus ya berkontribusi lah untuk sama-sama belajar gitu. Karena kita sebagai guru harus terus belajar kan ya. Nah, melalui wadah MGMP lah barangkali kita sama-sama belajar begitu. Barangkali dari saya sementara begitu Bu Rani, terima kasih. Di sini juga ada Kang Dede, barangkali bisa beri kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan yang lainnya. Juga ada Kang Irfan dan yang lainnya. Terima kasih. Enggak, Pak Jedede, Kang Irfan atau yang lainnya. Boleh sharing pengalamannya.
Oke. Gimana Kang Dede ya? Kalau sudah tidak ada, barangkali bisa Bu Sudah diakhiri. saja, Ada diakhiri saja. closing statement dari Ibu narasumber. Oke. Hmm. Kalau tidak ada, baiklah. Kita mungkin kita akhiri saja perjalanan inspiratif kita hari ini. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini bahwa KBC itu hadir untuk menjawab tantangan moral di tengah globalisasi seperti maraknya bullying, intoleransi, dan apatisme sosial, dan juga pendidikan yang hanya mengukur aspek kognitifnya saja. KBC adalah kurikulum yang dirancang dengan menitik beratkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional dalam pendidikan. Nah, jadi dengan adanya kurikulum berbasis cinta ini, impiannya yaitu untuk mewujudkan madrasah yang penuh cinta menuju Indonesia Emas 2045, yaitu untuk melahirkan generasi cerdas, empati, penuh kasih sayang, dan kesadaran akan keterhubungan universal. Jadi tetaplah menghadirkan cinta dalam setiap pembelajaran kita di sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pemateri Ibu narasumber. Mangga ada yang disampaikan Ya. lagi? Terakhir ya. Ya, tadi closingnya adalah tetap menghadirkan cinta, hadirkan cinta dalam profesi kita. Insya Allah ketika sudah cinta terhadap profesi kita, badai apapun tidak akan mampu menghalangi apa yang sudah menjadi niatan kita. Dari saya mungkin itu saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan, pasti banyak kekurangan. Kekurangan adalah dari saya pribadi, kesalahan dari saya pribadi, kemudian hanya Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu narasumber, kepada panitia webinar, dan juga Bapak Ibu peserta. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain waktu webinar selanjutnya. Sebelum ditutup, kita foto bersama on cam dulu ya Bapak Ibu. Ya, mangga.